Kali ini sahabat-sahabat, saya akan mengangkat sebuah cerita terkait dengan peradaban yang terjadi di Kabupaten Bulukumba. Khususnya bagaimana Galun dan Raukan di dalam membentuk yang namanya Lompo atau Kerajaan Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pahatkan Channel. Kali ini saya berada di salah satu rumah tokoh masyarakat yang ada di Bulukumba atau di Tanete, tetapi saat ini beliau tinggal di Kecamatan Ujung Bulu. Nah, kedatangan saya ke sini, sahabat-sahabat, saya harus menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa kami mau mencoba untuk bagaimana memberikan cerita, edukasi kepada masyarakat Bulukumba khususnya dan Indonesia pada umumnya, bahwa cerita sekaitan dengan Bulukumba itu punya sejarah yang panjang, sejarah yang banyak sekali cerita terkait dengan adanya Bulukumba. Termasuk di episode kali ini saya akan mencoba mengangkat yang namanya dari mana sih asal muasal penamaan khusus untuk Bulukumba saat ini. Nah, supaya ini juga kami akan sampaikan kepada sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat, kita sudah tahu semua bahwa sudah banyak referensi, sudah banyak buku-buku yang kita bisa baca sekaitan dengan buku. Tapi kali ini kami mencoba menyampaikan kepada sahabat-sahabat melalui media video agar kita mudah memahami seperti apa sih sebenarnya sejarah Bulukumba hari ini. Nah, kebetulan hari ini itu kami sudah berada di, ini ada buku Kerajaan Pemersatu Konjo Bugis. Nah, di sini juga banyak bercerita terkait dengan sejarah Bulukumba, baik penamaan sampai sistem pemerintahan yang ada pada zaman itu. Nah, kebetulan kami lagi bersama penulisnya. Beliau telah banyak mengupas, beliau telah banyak bercerita di dalam buku ini. Nah, kami juga menyampaikan bahwa beliau ini adalah salah seorang wartawan yang tahun 80-an sudah banyak menuliskan sejarah di Sulawesi Selatan, khususnya juga sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan kami akan berwawancara sahabat-sahabat. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Bulukumba, bukan Kabupaten Bulukumba ya, kita berbicara tentang Bulukumba, kerajaan atau Kalompoan Bulukumba, itu kita harus selalu berdasar pada sumber si Galung dan Raukan itu dari Tomanurun yang berproses sampai menjadi Bulukumba, gunung yang diolah, itulah menjadi Bulukumba. Dan Lompo pertamanya itu namanya Lompo Toka, itulah yang memulai pemerintahannya Kelompoan atau kerajaan yang mulai dan ini Lompo Toka itu diakui oleh Raja Bone dan Goa, karena ketika dia mau diangkat, setelah diangkat menjadi Lompo oleh bapaknya menggantikan Galung dan Raukan itu, dia dibawa ke Bone, diperkenalkan oleh Raja Bone dan dibawa ke Goa. Ketika dia di Bone disuruh kembali, bahwa kembalilah memimpin masyarakatmu, rakyatmu, dan kamu dipanggil Puang. Begitu juga di Goa, ketika dia sampai di Goa dan setelah menyampaikan bahwa ini akan menggantikan saya, maka dikatakan pulanglah, dan dia akan dipanggil dengan sebutan Karai. Jadi Puang Lompo itu menjadilah gelarnya Puang Karai Lompo, baru ada namanya di belakang. Puang Lompo Pakoko misalnya, Lompo Ragi, Lompo Toka, nah itu. Kemudian dari proses itulah untuk peristiwa sejarah berikutnya nama Bulukumba itu kemudian terus mengikut ya. Nah, mulai dari situ nama Bulukumba itu mengikut terus sampai ke bawah, sampai Raja-Raja Bone. Bahkan Raja Bone ke-9 itu Lapatawa di sejarah Bone diambil, itu tertulis bahwa Lapatawa ketika wafat tahun 1602 itu diberi gelar Anumerta ya, Matinroi Ribetung Bulukumba. Nah, pertanyaannya Bulukumba di mana? Bulukumba di sana, di Kecamatan Bulukumba sekarang. Nah, itu. Jadi itulah. Jadi kalau mau bicara tentang sejarah Bulukumba, kembali ke asalnya Bulukumba. Tidak boleh kita ambil dari Tiro, karena Tiro lain,
diambil dari Yule lain, itu bagian dari Bulukumba. Tapi Bulukumba asli itu adalah di Bulukumba sekarang. Jadi Kecamatan zaman Bulukumba. Belanda ini disebut Under of Delhi Bulukumba. Kumba lagi. Kemudian terakhir itu menjadi Bulukumba Toa, itu distrik Bulukumba Toa. Terakhir itu distrik Bulukumba Toa. Jadi Bulukumba tidak pernah lepas dari Bulukumba. Bergeser nama Tidak itu. pernah bergeser. Jadi Under of Delhi Bulukumba berkedudukan di Tanete. Awal pemerintahannya itu setelah terbentuknya kelompok Bulukumba ini, setelah didirikan oleh Galuh Rendra Utang ini, dan anaknya diangkat menjadi Lompo pertama, Lompo Toka. Lompo Toka ini mulai menata kepemimpinannya, menata pemerintahannya dengan mengangkat namanya Galarang. Setelah kelompok tadi bapaknya membentuk kelompok-kelompok, dia mengubahnya dengan Galarang. Jadi sudah satu bentuk pemerintahan yang Sistem kerajaan yang baku gitu ya. Ini mengikut dari Adek Pitu di Bone dan Talak Salapa. Jadi di Goa itu ada 9 ya. Dari sistem-sistemnya itu yang dipadukan. Dia tetapkanlah adek sendiri, jadi peraturan sendiri di dalam kerajaannya. Jadi Toka ini yang dia kembangkanlah itu pemerintahannya ke bawah menjadi galak-galak. Galak pertama itu adalah Jawi-Jawi, kemudian Kambuno, kemudian Balantaroang, Bulo-Bulo, Butakeke, kemudian ada Puade Sampean, kemudian Galaran Bululohe. Bululohe itu sekarang di Batu Karo Pak Saudara. Bululohe. Tapi bukan wilayah administrasi yang sekarang. Bukan. Nah, iya. Karena kalau wilayah administrasi juga dulu di zaman pemerintahannya ini perbatasan sebelum Sijaya ada ya. Ini Bulukumba itu sampai ke Salomiko. Salomiko. Kemudian ke bawah itu sampai ke Korombatu. Iya. Berbatasan dengan yang Gantarang Keke, ya. Batu itu. Jadi itu anunya. Tapi kalau sekarang administrasi setelah Belanda masuk di peta-peta lah gitu, administrasi pemerintahannya, wilayahnya itulah dibatasi batas-batasan. Ya. Kemudian Galung ini disitulah mulai dikembangkan adat, aturan-aturan, menghargai orang, membangun rumah harus sudah punya aturan sendiri. Membangun rumah itu ditata harus sederet semua, yang mudah dijalani kan sebelumnya ini kan rumah itu tidak beraturan. Sejak dulu itu sudah ada penataan yang dilakukan, jadi sudah bagus gitu ya. Si sahabat-sahabat telah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, share, dan bunyikan lonceng agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi dari Pahakan Channel.